Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1269 mengumpulkan para Buddha belahan raga, menghimpun Nirmana Kaya kembali ke dalam Dharmakaya. Jika ingin menunjukkan tubuh Dharma atau Dharmakaya yang tiada muncul dan lenyap, mesti ada tubuh perubahan atau Nirmana Kaya yang datang dan pergi. Dari Dharmakaya membangkitkan Nirmana Kaya, lalu menghimpun Nirmana Kaya kembali ke dalam Dharmakaya. Para Buddha menjunjung ikrar umum, 4 ikrar agung. Harus bersungguh hati, harus tahu tentang Dharma kemunculan dan kelenyapan, wujud muncul dan lenyap. Kehidupan manusia setiap saat berada dalam kemunculan dan kelenyapan. Di bumi ini terdapat fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Segala sesuatu di bumi, termasuk bumi, semua mengalami fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Benda apa yang tidak memiliki permulaan? Di lingkungan sekeliling kita, rumput, bunga, atau pohon. Rumput mana yang tidak tumbuh dari sebuah benih? Pohon mana yang tidak tumbuh dari sebuah benih? Berkecambah dan tumbuh dari pohon kecil menjadi pohon besar. Karena adanya kayu dari pohon, maka kita memiliki langit-langit di atas kepala kita. Tubuh kita duduk di lantai, meja di depan saya dan kamu. Semua benda di sekeliling kita mengalami fase terbentuk. Dimulai dari tiada menjadi ada. Beberapa miliaran tahun sebelumnya, bumi juga terbentuk dari kekosongan. Setelah beberapa miliaran tahun, bumi berangsur-angsur memasuki proses penuaan. Umat manusia telah merusak seluruh bumi. Gunung, sungai, dan tanah, termasuk gunung tinggi dan laut luas, terus-menerus dirusak, telah berada di ambang kehancuran, dan sudah mulai runtuh. Seberapa banyak waktu yang tersisa, bumi ini dapat bertahan dalam kondisi sehat, dapat mengembangkan fungsinya? Lihatlah, tempat tinggal umat manusia. Karena gejolak hati manusia, terjadi rebut-merebut antar bangsa dan saling berlomba membuat senjata. Bayangkan, dengan kemarahan sesaat, penggunaan senjata dimulai. Sangat mengerikan. Di dunia ini, akumulasi kekuatan karma para makhluk menciptakan 4 fase. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Ini adalah tempat tinggal umat manusia. Sebersih niat manusia yang terakumulasi dalam waktu yang panjang, tak henti-henti merusaknya, menghancurkannya. Sama saja dengan manusia menghancurkan tempat tinggal diri sendiri. Tubuh ini juga tidak bisa terlepas dari 4 fase kemunculan dan kelenyapan. Lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Sejak lahir telah membawa karma, menciptakan karma. Seumur hidup terus-menerus mengakumulasikan karma. Karena kebodohan dan kerisauan, terus-menerus menjalin kebencian dan dendam. Pada akhirnya, kondisi batin akan mendapatkan atau rasa kehilangan. Tidak bisa meninggalkan kerisauan. Karena mendapatkan atau kehilangan, tidak bisa meninggalkan cinta, benci, asmara, dan dendam. Tidak bisa meninggalkan penderitaan karena berpisah dari sesuatu yang menyenangkan. Tidak bisa meninggalkan penderitaan karena berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak bisa meninggalkan penderitaan karena kemelekatan 5 agregat.
penderitaan. Menderita atau tidak menderita, ini karena perbuatan diri sendiri. Lahir, menjadi tua, sakit, dan mati, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, kemelekatan dari 5 agregat, keinginan yang tidak tercapai, dan 8 penderitaan yang lain-lain. Kehidupan ini pada akhirnya tetap musnah, yaitu mati. Juga terdapat aspek pikiran atau psikologi. Pikiran kita muncul, berubah, berlangsung, dan lenyap dalam sehari. Dalam waktu yang begitu singkat, terus-menerus muncul kemarahan dan kegembiraan. Semua perubahan tersebut ada di dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita muncul sebersit niat kebajikan. Berapa lama bisa mempertahankannya? Apakah bisa bertahan selamanya? Ketika kita membangkitkan sebuah ikrar kebajikan, apakah mampu berpegang teguh pada ikrar kita? 4 ikrar agung dan 4 pikiran tak terhingga. Apakah kita dapat terus mempertahankannya? Orang awam tidak tahan dengan ujian di dunia. Sangat cepat. Ikrar kebajikan dengan sangat cepat lenyap. Berubah, telah berubah, pikiran telah berubah, tekad telah berubah, seperti itu sehingga selamanya adalah manusia awam. Inilah kehidupan manusia. 3 aspek dan 4 fase. Pertama, materi atau fisika terdiri dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Yang kedua, tubuh atau fisiologi terdiri dari lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Yang ketiga, pikiran atau psikologi terdiri dari muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Inilah 4 fase. Semuanya ada di dalam 3 aspek ini. Materi atau fisika, tubuh atau fisiologi, dan pikiran atau psikologi. Tidak dapat dipisahkan dari hukum muncul dan lenyap. Tetapi jika kita dapat sepenuhnya memahami, semuanya adalah tubuh Dharma. Para Buddha mencapai pencerahan di sini. Sang Buddha muncul di dunia untuk membuka dan menunjukkan Dharma dari kegelapan batin para makhluk. Buddha membedah, memisahkan, dan menjelaskan untuk kita, berharap agar kita tidak melakukan kejahatan apapun, membuat kita memahami karma buruk. Muncul dari setiap pikiran kita. Segala karma dari perbuatan jahat tercipta dari ucapan dan tindakan kita. Tindakan yang kita perbuat ini adalah tubuh. Hasilnya telah membawakan kehancuran bagi bumi, tempat semua makhluk hidup bersama. Ini adalah tujuan utama kedatangan Sang Buddha ke dunia. Menggunakan berbagai macam cara, membuka dan menunjukkan kepada kita. Apakah Paruk memahami dan memasuki? Sepertinya susah. Selama kita bisa menyadarinya, mesti ada tubuh perubahan atau nirmanakaya yang datang dan pergi. Jika kita dapat sepenuhnya memahami kehidupan kita ada datang dan pergi, ketidaktahuan dan kerisauan, hati manusia awam dengan membawa karma. Manusia awam menciptakan ketidaktahuan, kemudian pergi juga membawa karma. Ini menjadi respon dari balasan karma lingkungan dan balaskan karma langsung bagi kita. Mengikuti karma kita dan menuntun kita ke jalan ini, kita juga memiliki tubuh perubahan. Kita terlahir di dunia ini berdasarkan balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan. Kekuatan karma ini menuntun kita, sehingga kita akan terlahir di negara mana di luar kendali kita. Dilahirkan oleh pasangan orang tua mana, lingkungan masyarakat yang seperti apa,
latar belakang yang seperti apa, membuat kita tidak dapat memilih. Demikianlah kita terlahir di tempat seperti itu. Akan tetapi, para Buddha dan Bodhisattva ketika memanifestasikan dirinya ke dunia ini, di dunia yang penuh kerisauan dan ketidaktahuan, mereka akan memanifestasikan diri untuk membimbing para makhluk. Ini adalah tubuh perubahan atau nirmanakaya mereka. Hal ini juga sama. Para Buddha juga datang dan pergi di dunia ini, manifestasinya berdasarkan kebutuhan para makhluk. Mereka datang ke dunia ini untuk membimbing para makhluk di dunia. Sama halnya, mereka juga menyesuaikan dengan umur duniawi, dikarenakan masa hidup manusia sangat terbatas, sehingga para Buddha harus hidup berdasarkan masa hidup dari para makhluk di dunia. Demikian menunjukkan kemudian memasuki parinirwana. Setelah meninggalkan dunia, mereka akan kembali lagi. Mereka mengikuti dharma dari kesedemikian untuk datang ke dunia. Inilah disebut yang akan datang atau tathagata. Ini semua adalah tubuh perubahan atau nirmanakaya dari para Buddha. Maka, dari Dharmakaya membangkitkan Nirmanakaya, lalu menghimpun Nirmanakaya kembali ke dalam Dharmakaya. Dalam ujaran dunia ini, banyak sekali ajaran duniawi ini yang penuh kekeruhan, sehingga stupa mustika tersebut luasnya 250 yojana. Ini menunjukkan 10.000 mil. Landasan kekuatan karma manusia dan para makhluk benar-benar terbuka luas. Kehidupan manusia adalah demikian. Akan tetapi para Buddha, karena ketidaktahuan dan kerisauan manusia, ada puluhan ribu jenis, sehingga harus dari Dharmakaya, dharma dari kegelapan batin para makhluk, Sang Buddha harus menggunakan pemurnian, kebenaran sejati di langit bumi dan alam semesta menanggapi ketidaktahuan para makhluk. Sehingga harus dari Dharmakaya membangkitkan Nirmanakaya untuk mempengaruhi para makhluk. Jika para makhluk masih mengalami penderitaan, harus memohon kepada Sang Buddha. Bodhisattva harus datang untuk mempengaruhi benar. Para Buddha dan Bodhisattva harus mempengaruhi para makhluk. Maka datang untuk mempengaruhi para makhluk, yaitu datang untuk menghimpun Nirmanakaya kembali ke dalam Dharmakaya. Ketidaktahuan para makhluk, Sang Buddha harus menggunakan para makhluk tercerahkan atau Bodhisattva untuk membimbing para makhluk. Disimpulkan dan kembali ke Dharma Bajik ini. Sang Buddha, para Buddha dan Bodhisattva adalah demikian. Dari Dharmakaya membangkitkan Nirmanakaya. Melalui kekuatan karma para makhluk, para Buddha dan Bodhisattva membawa kebajikan datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Tiada lain berharap agar semua orang, ketidaktahuan dan kerisauan kembali ke Dharma, Dharma benar. Inilah mengapa para Buddha dan Bodhisattva datang dan pergi ke dunia. Namun, semua Buddha dan Bodhisattva datang dan pergi ke dunia ini dengan leluasa. Para makhluk mengikuti karma atau kekotoran batin yang menuntun kita ke dunia. Para makhluk sering tidak berdaya, sedangkan semua Buddha sudah sangat jelas dan murni. Demikianlah mereka datang dan pergi ke dunia ini. Sehingga dikatakan, para Buddha menjunjung ikrar umum adalah 4 ikrar agung. 4 ikrar agung adalah ikrar umum dari semua Buddha. Setiap sosok Buddha, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, berikrar untuk menghilangkannya seketika. Dalam proses pelatihan diri,
adalah harus memutuskan segala kekotoran dan kegelapan batin, baru bisa menyadarkan para makhluk. Pintu Dharma sangat banyak dan banyak, dari kehidupan ke kehidupan. Mereka merespon dunia ini untuk mempelajari Dharma. Itu adalah pintu Dharma yang tiada terkira, bertekad menguasai semua. Ini adalah tujuan yang paling akhir, yakni jalan kebudayaan yang tiada tara, berikrar untuk mencapainya. Ini adalah tekad bersama dari setiap sosok Buddha. Ingin membangkit tekad secara bersama, memulai dengan tekad pertama adalah ingin membangkitkan kewelas-asihan. Kewelas-asihan sebagai kediaman. Tiada ada satupun Buddha yang tidak memulai dan memunculkan welas asih. Ingin menyadarkan semua makhluk secara tuntas, maka perlu memutuskan kerisauan. Harus melatih pintu Dharma, pada akhirnya baru bisa mencapai kebudayaan. Ini adalah apa yang perlu kita tahu dan sadari. Kita semua orang harus sangat memahaminya. Jika kita bisa memahaminya, mendengar Dharma baru bisa jelas. Dharma masuk ke dalam batin, baru tidak akan bocor. Tidak membiarkannya bocor dan hilang, tekad kita baru bisa teguh. Sehingga kita semua orang harus bersungguh hati, harus memiliki keyakinan, ikrar, dan mempraktikkan secara mendalam. Harus memiliki keyakinan yang dalam, baru bisa memiliki tekad dan mempraktikkannya. Naskah sutra sebelumnya, mari kita melihatnya baik-baik. Buddha memberitahukan Bodhisattva, Mahasattva, Mahapratibana. Buddha Prabhutaratana ini memiliki ikrar yang mendalam dan kuat. Ketika stupa mustikaku, demi mendengarkan sutra teratai, muncul di hadapan para Buddha. Kita tidak boleh melupakan bagian naskah ini. Buddha Sakyamuni memberitahu Mahapratibana, Bodhisattva agung ini, bahwa Buddha Prabhutaratna ini memiliki ikrar yang mendalam dan kuat. Karena Bodhisattva Mahapratibana sudah memohon kepada Buddha. Karena kami sudah mendengar suara dari dalam stupa, kami semua sangat mengharapkan untuk melihat keseluruhan tubuh Buddha yang ada di dalam. Ini adalah permintaan dari Bodhisattva Mahapratibana. Oleh karena itu, Sang Buddha mulai menjelaskan kepada Bodhisattva Mahapratibana. Buddha Prabhutaratna ini yang ada di dalam stupa memiliki ikrar yang mendalam dan kuat. Ikrar yang mendalam dan kuat yang dimiliki Buddha Prabhutaratna ini adalah ketika stupa mustikaku demi mendengarkan sutra teratai muncul di hadapan para Buddha. Ini adalah ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Ketika stupa mustikanya sudah muncul di persamuan sutra teratai, jika semua orang ingin melihat keseluruhan tubuh Buddhanya. Sekiranya ada orang yang ingin tubuhku diperlihatkan kepada 4 kelompok siswa, maka para Buddha belahan raga dari Buddha itu yang sedang membabarkan Dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru, semuanya mesti kembali dan berkumpul pada suatu tempat. Setelah itu tubuhku baru akan muncul. Membabarkan sutra teratai, jika terdapat permintaan dari Sang Buddha meminta untuk menunjukkan tubuhku agar 4 kelompok siswa dapat melihatnya langsung. Saya juga memiliki permintaan. Buddha yang membabarkan sutra teratai ini, para Buddha dengan belahan raga yang membabarkan Dharma di 10 penjuru dunia juga harus. Semuanya mesti kembali dan berkumpul pada satu tempat. Yakni para belahan raga dari Buddha yang ada di 10 penjuru.
Saat semuanya telah kembali ke tempat pelatihan, tubuhku barulah mulai menampakkan diri supaya 4 kelompok dapat melihatnya. Melihat wujud tubuh Buddha Prabhutaratna, inilah harapan dari Buddha Prabhutarata. Juga memohon Buddha Sakyamuni, Buddha belahan raga di 10 penjuru, semuanya dapat berkumpul. Setelah itu, Buddha Prabhutaratna barulah mau menampakkan wujudnya. Inilah harapan dari Buddha Prabhutaratna. Naskah selanjutnya melanjutkan, Maha Pratibana, Buddha berkata demikian. Maha Pratibana, para Buddha belahan ragaku yang sedang membabarkan Dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru, sekarang harusnya berkumpul bersama. Buddha Sakyamuni juga menunjukkannya. Buddha Prabhutaratna demi dunia saha ini, Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Buddha Prabhutaratna dapat muncul di dalam stupa. Buddha kuno dari zaman terdahulu sangat jauh dengan dunia saha ini. Buddha yang berjarak jauh sebanyak asemkhaya dunia tak terhingga bisa tiba di tempat ini dan membuat permintaan demikian. Saat ini, belahan raga Buddha Sakyamuni harus berkumpul menjadi satu. Buddha Sakyamuni juga harus merespon sehingga mengatakan, para Buddha belahan ragaku yang sedang membabarkan Dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru, sekarang seharusnya berkumpul bersama. Maha Pratibana, para Buddha belahan ragaku yang sedang membabarkan Dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru, sekarang seharusnya berkumpul bersama. Sekiranya engkau ingin melihat tubuh dari Buddha Prabhutaratna, maka aku seharusnya mengumpulkan para Buddha belahan ragaku. Ini dikarenakan kalian ingin bertemu Buddha Prabhutaratna, saya juga harus mengumpulkan seluruh belahan ragaku. Para Buddha belahan ragaku akan berkumpul. Ini dimulai dari Buddha Sakyamuni, akan menunjukkan kekuatan batinnya. Para Buddha belahan raga dari 10 penjuru berkumpul bersama. Ini merupakan hal yang begitu mencengangkan. Dapat melihat Buddha Prabhutaratna, segera dapat melihat raga Buddha Prabhutaratna, juga dapat melihat Buddha Sakyamuni, belahan raganya di 10 penjuru, juga akan berkumpul. Sungguh sangat menggugah hati semua orang. Seharusnya mengumpulkan memiliki 2 makna. Pertama, stupa dari Buddha Prabhutaratna demi memenuhi ikrarnya muncul di 10 penjuru. Seorang Sakyamuni membelah diri ke seluruh alam Dharma dan sekarang berkumpul kembali. Ini menunjukkan para Buddha dari masa kuno dan masa sekarang memiliki jalan yang sama. Yang kedua, orang-orang dari ajaran sementara dalam kendaraan kecil hanya tahu kalau Buddha memberikan bimbingan dan melaraskan dunia yang membutuhkan kesabaran ini. Tak tahu kalau Buddha dapat menjelmakan belahan diri tanpa rintangan. Sekarang berkumpul kembali dalam menunjukkan kalau kebijaksanaan Buddha adalah dalam dan luas. Pertama, kita harus mendengarkan dengan seksama stupa dari Buddha Prabhutaratna berasal dari masa kuno. Tidak ada yang tahu berapa lamanya. Ini benar-benar dari era yang panjang dan jauh. Ini karena tanah beliau juga sangat jauh dari dunia saha, dari asemkhaya dunia yang tak terhitung jauhnya. Ini adalah perumpamaan untuk menjelaskan masa kuno yang sangat jauh. Stupa dari Buddha Prabhutaratna melambangkan penyempurnaan ikrar ini. Ini mewakili waktu dan tempat yang jauh. Ikrar Sang Buddha bermula dari masa lalu yang sangat jauh, kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Sang Buddha sudah mulai membentuk tekad untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Sekarang, beliau telah mencapai kebuddhaan. Selain itu, sudah lama sekali beliau mencapai kebuddhaan. Ikrar yang dibuat ketika beliau mencapai kebuddhaan pada saat itu, meskipun beliau tidak memiliki kondisi pendukung ini. Dan tidak membabarkan sutra teratai.
Namun, beliau telah memiliki ikrar ini dan ingin memenuhinya. Di dunia manapun di mana sutra teratai diajarkan, stupa mustika beliau dan seluruh tubuhnya akan muncul di dunia itu. Di persamuhan Dharma itu, beliau menunjukkan bahwa beliau telah memenuhi ikrarnya. Sama seperti Buddha Sakyamuni selama 40 tahun lebih ini, kondisi pendukung belum matang. Masih belum matang. Maka beliau belum dapat membabarkan sutra teratai. 42 tahun kemudian di puncak Gunung Nasar, Sang Buddha Sakyamuni merasa tidak ada pilihan lain selain membabarkannya. Sariputra bertindak sebagai inisiator dan orang-orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Seperti Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya. Mereka terlebih dahulu memulai bab pendahuluan, supaya semua orang mengetahuinya. Mengetahui bahwa Buddha pada zaman kuno. Ada 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Buddha-Buddha namanya sama. Ini berarti telah mengupakan kepada kita bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ada 2 Bodhisattva agung. Yang satu adalah telah mencapai kebuddhaan di masa lalu, dan satunya lagi adalah Buddha masa depan. Kedua Buddha saling berdialog. Ketika Buddha keluar dari samadhi, Sang Buddha terus memuji keberadaan kebijaksanaan Buddha. Orang-orang tidak dapat memahaminya. Hal ini yang memunculkan sebab dan kondisi ini. Jika tidak ada orang yang dapat mengerti, maka tidak ada sebab dan kondisi untuk dipertanyakan. Beruntung ada Sariputra. Sariputra yang menjadi inisiator untuk bertanya, ini berarti memunculkan kondisi pendukung. Pada awalnya, Sang Buddha masih perlu waspada kepada semua orang, sangat berhati-hati. Ingin mendengarkan sutra ini, semua orang harus sangat berhati-hati, harus menghargai dan berhati-hati, sehingga baru bisa 3 kali menghentikan. Akan tetapi, kebijakan Sariputra adalah 3 kali memohon. Buddha Sakyamuni, karena engkau memohon 3 kali, bagaimana mungkin aku tidak sampaikan? Sebab dan kondisi sutra teratai telah selesai. Buddha mulai membabarkan sutra teratai sepanjang jalan, sehingga dikatakan, stupa dari Buddha Prabu Taratna demi memenuhi ikrarnya. Ini menyatakan bahwa Buddha pada masa lampau yang sangat panjang, sebab dan kondisinya belum matang, sehingga belum mencapai kebuddhaan. Kini, sebab dan kondisi telah matang dan telah mencapai kebuddhaan. Beliau mengajarkan Dharma selama 40 tahun lebih, namun karena jalanan jodoh belum matang, maka belum membabarkan sutra teratai. Sekarang, Buddha Sakyamuni telah matang sebab dan kondisinya, sehingga stupa dari Buddha Prabu Taratna demi memenuhi ikrarnya muncul di 10 penjuru. Telah memenuhi ikrarnya dan muncul di 10 penjuru. Buddha Sakyamuni sendiri juga telah membelah raganya untuk membimbing para makhluk di alam Dharma. Buddha belahan raga di alam Dharma sekarang berkumpul. Semuanya telah berkumpul. Telah menampakkan para Buddha dari masa kuno dan masa sekarang memiliki jalan yang sama. Itulah kenapa Buddha Sakyamuni harus mengumpulkan belahan raga. Mengumpulkannya di satu tempat, Buddha kuno, yakni Buddha Prabu Taratna telah memunculkan stupa mustikanya. Datang karena adanya pembabaran sutra teratai. Buddha Sakyamuni juga perlu mengumpulkan belahan raganya dari seluruh alam Dharma untuk memberi kesaksian atas betapa menakjubkan sutra teratai. Yang kedua adalah ajaran sementara. Orang-orang dari ajaran sementara dalam kendaraan kecil
hanya tahu kalau Buddha memberikan bimbingan dan melaraskan dunia yang membutuhkan kesabaran ini. Tak tahu kalau Buddha dapat menjelmakan belahan diri tanpa rintangan. Sekarang, dengan mengumpulkan belahan raga Buddha, dia menunjukkan kebijaksanaan Buddha yang mendalam. Mereka yang terlatih ajaran sementara dari kendaraan kecil hanya tahu bahwa Buddha datang ke dunia untuk mengajar dan membimbing para makhluk, berkeinginan agar semua orang melatih diri di dalam dunia saha ini, adalah melaraskan dunia yang membutuhkan kesabaran ini. Maksudnya adalah dia melaraskan makhluk hidup di dunia yang membutuhkan kesabaran, yakni di dunia saha ini. Semua orang berpikir bahwa Buddha Sakyamuni hanya datang ke dunia saha yang membutuhkan kesabaran ini saja. Mereka tidak tahu bahwa Buddha Sakyamuni masih memiliki belahan raga yang membimbing para makhluk di 10 penjuru dunia yang tak terhingga. Keberadaannya melampaui segala ruang dan alam Dharma. Tempat di mana Dharma berada adalah tempat tubuh Buddha dijelmakan. Karena Buddha adalah guru pembimbing pada 3 alam. Walaupun Buddha dilahirkan di kerajaan Kapilawastu, yakni adalah negara di Nepal di masa sekarang, penjelmaan dari Buddha terdapat di seluruh dunia, tanpa dibatasi oleh waktu. 2000 tahun lalu Buddha mencapai kebuddhaan. Setelah 2000 tahun kemudian, tubuh dharmanya masih tetap ada. Kerajaan Kapilawastu 2000 tahun lalu dan 2000 tahun kemudian, sekarang tubuh dharmanya di Taiwan. Semua ini adalah bagian dari alam dharma, bukan hanya di Taiwan saja, namun di seluruh penjuru dunia. Tiada tempat tanpa dharma ini. Ini semua adalah jelmaan tubuh Buddha untuk menunjukkan betapa mendalam dan luasnya kebijaksanaan Buddha. Di bab metode terampil, Sang Buddha terus memuji kebijaksanaan Buddha yang mendalam dan juga luas. Ini adalah pada masa bab metode terampil. Jadi semua orang makin mendengar, makin tidak bisa memahaminya. Kebijaksanaan Sariputra mengetahui niat hati dari Sang Buddha, maka terus memohon hingga 3 kali, menyebabkan kondisi pendukung ini matang untuk bisa membabarkan sutra teratai. Ini dapat kita pahami di bagian naskah sutra ini. Selanjutnya, sutra tersebut menjelaskan, Maha Pratibana berkata pada Buddha. Kini Bodhisattva Maha Pratibana ini berkata kepada Buddha. Maha Pratibana berkata pada Buddha, Bhagavan, kami sekalian juga ingin melihat para Buddha, belahan raga dari Bhagavan, bersembah sujud dan memberikan persembahan. Maha Pratibana berkata pada para Buddha. Setelah Bodhisattva Maha Pratibana mendengar Bhagawan Sakyamuni menceritakan tentang ikrar kuat dari Prabu Taratna, kembali berkata pada Buddha. Bodhisattva Maha Pratibana mendengarkan demikian dari Sang Buddha, segera menjelaskan kepada Sang Buddha, menjelaskan bahwa kita semua tidak hanya mau melihat Buddha Prabu Taratna. Ikrar kuat dari Buddha Prabu Taratna adalah yang diharapkan oleh kita semuanya. Mengharapkan bisa melihat belahan raga dari Sakyamuni yang paling diharapkan oleh kita semua. Bhagawan, kami sekalian juga ingin melihat para Buddha, belahan raga dari Bhagawan, bersembah sujud dan memberikan persembahan. Ingin melihat adalah demi menjalankan praktik persembahan. Mereka ingin melihat raga Buddha, maka bersedia untuk terus memberikan persembahan. Jadi, Buddha Sakyamuni ingin menampakkan tubuh Dharma dari Tathagata Prabu Taratna kepada persamuhan. Ini tiada bedanya dengan dirinya sendiri ingin menampakkan tubuh Dharma. Ini mulai menjadi semakin jelas. Buddha Sakyamuni menampakkan Buddha Prabu Taratna
Karena jika Tathagata Prabhutaratna menampakkan tubuh Dharma, sama seperti Buddha Sakyamuni yang menampakkan tubuh Dharmanya sendiri, tidak ada bedanya. Niat dari Buddha Prabhutaratna dan niat dari Buddha Sakyamuni adalah sama. Ini sangat luar biasa. Buddha Sakyamuni ingin menampakkan tubuh Dharma dari Tathagata Prabhutaratna kepada persamuan ini. Tiada bedanya dengan dirinya sendiri ingin menampakkan tubuh Dharma. Guna menampakkan kalau tubuh Dharma dari semua Buddha adalah tiada beda, satu Buddha adalah semua Buddha adalah satu Buddha, maka para Buddha pada 10 penjuru juga disebut sebagai belahan raga dari Buddha. Stupa Buddha Prabhutaratna muncul di hadapan semua orang. Buddha Sakyamuni dalam belahan raga dari 10 penjuru alam semesta, semuanya berkumpul. Ini sangat luar biasa. Sama pula prinsipnya. Jadi, guna menampakkan kalau tubuh Dharma dari semua Buddha adalah tiada beda, semua Buddha memiliki jalan yang sama, tubuh Dharma dari setiap Buddha adalah sama, dan semuanya memiliki prinsip kebenaran yang sama, satu esensi tiada beda. Satu Buddha adalah semua Buddha adalah satu Buddha. Makanya para Buddha pada 10 penjuru juga disebut sebagai belahan raga dari Buddha. Jadi, para Buddha membebarkan Dharma di 10 penjuru juga dinamakan sebagai satu sosok Buddha. Prinsip kebenaran adalah satu kesatuan, karena prinsip kebenaran tidak berbentuk dan tidak berwujud dengan kesadaran. Prinsip kebenaran yang kita sadari tidak beda dengan alam semesta. Prinsip kebenarannya adalah sama, semuanya satu kesatuan, tiada beda. Ketika tubuh Dharma dari para Buddha belahan raga yang berkumpul telah ditampakkan, inilah penampakan dari tubuh Dharma dari Sakyamuni, juga merupakan penampakan tubuh Dharma dari Buddha Prabhutaratna. Ketika tubuh Dharma dari para Buddha belahan raga yang berkumpul telah ditampakkan. Ketika semua belahan raga Buddha dikumpulkan, tubuh Dharma telah ditampakkan adalah penampakan tubuh Dharma dari Buddha Sakyamuni. Jika kita menetapkan tubuh Dharma sebagai prinsip, berpuluh-puluh ribu prinsip yang dikumpulkan semuanya menjadi satu tubuh. Juga merupakan penampakan tubuh Dharma dari Buddha Prabhutaratna. Adalah tubuh Dharma dari Buddha Sakyamuni, juga merupakan tubuh Dharma dari Buddha Prabhutaratna. Kita perlu mengerti sepenuhnya bahwa prinsip-prinsip berada di antara segala sesuatu di alam semesta ini. Pada masa sekarang, masa kuno, semuanya adalah sama. Buddha Prabhutaratna adalah perumpamaan dari prinsip di masa kuno. Prinsip kebenaran dari masa-masa kuno yang dulu. Buddha Sakyamuni merupakan perumpamaan di masa sekarang. Semua prinsip-prinsip alam semesta di masa sekarang. Mereka yang mengerti ini disebut Buddha yang tercerahkan. Setelah tercerahkan, semua prinsip-prinsip ini kembali menjadi satu. Inilah disebut Dharmakaya Buddha. Prinsip-prinsip ini tersebar di banyak tempat. Orang-orang perlu memahami, menerapkan prinsip-prinsip ini ke tindakan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, bagaimana menginspirasi para makhluk yang dipenuhi ketidaktahuan. Inilah yang perlu kita pahami. Dan metode prinsip-prinsip yang harus dimengerti. Kita harus bersungguh hati mengaplikasikan Dharma. Dharma akan ada ketika kita bersungguh hati. Seperti kita insan ceci, kita coba bahas Cuceng atau komite pria. Komite pria. Kita ada seorang Tuan Cheng. Tuan Cheng Qingquan merupakan seorang Cuceng. Setelah dia dilantik, sebelumnya dia juga menjalani kehidupan layak manusia awam. Tetapi setelah dilantik, dia berikrar, "Saya telah dilantik. Saya seharusnya juga dapat bersumbangsi membimbing para makhluk. Hal yang bisa dilakukan, saya lakukan. Semua ajaran ceci, 4 misi, semua dia jalani. Juga bersungguh hati melakukan pelestarian lingkungan. Tetapi dia ada seorang adik sepupu. Adik sepupu ini sejak kecil sangat disayangi ayah ibunya.
Sampai dewasa terlalu dimanja. Setelah dewasa, semua yang dilakukan menentang ayah ibunya. Ayah dan ibunya tidak sanggup menaklukkan. Pada usia 15 tahun sudah mengikuti geng preman, membantu komunitas preman melakukan hal yang tidak benar, melakukan banyak hal yang membuat orang tua merasa sedih. Bahkan narkoba merusak keharmonisan keluarga, membuat sedih orang tua, mengacaukan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga pada usia 28 tahun, menjalani 8 tahun kehidupan dalam penjara. Orang tua tidak berdaya, saudara menyerah. Hanya Cuceng, komite pria kita Tuan Ceng, dia sering mengatakan. Dia mengatakan, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Orang yang begitu dekat dengan saya, jika saya tidak bisa membimbing, siapa lagi yang bisa saya bimbing? Sehingga menetapkan arah tujuan. Kadangkala insan suci berkunjung ke penjara untuk mengajarkan dan membimbing. Tuan Ceng juga ikut dan pergi mencari adik sepupunya, mengajaknya untuk mendengarkan ajaran insan suci. Berkunjung puluhan kali, pada terakhir kali dia telah keluar dari penjara. Sekarang merupakan mantan narapidana. Masih merupakan mantan para pidana, sekarang membawanya ke depo daur ulang. Mantan narapidana yang merupakan adik sepupu mulai benar-benar tersadarkan. Dalam waktu yang lama, dia setiap hari mengikuti Tuan Ceng ke depo daur ulang, mengikutinya melakukan kegiatan suci. Dia harus bersabar. Pekerjaan sungguh tidak mudah, baik ikut mobil depo, membongkar, memindahkan sampah, barang daur ulang, dan lain-lain. Dia bertekad, setelah waktu yang sangat lama, semua orang mulai meyakininya. Sekarang dia merasa, ternyata berubah begitu nyaman. Kehidupan bisa dijalani dengan bebas. Saya juga bisa berbagi kesan. Dia juga berbagi kesan ke penjara. Dia mengatakan, sekarang dipanggil guru, dan juga profesinya, yaitu memainkan wayang. Sekarang profesinya yaitu memainkan wayang, membawa sekelompok murid. Murid memanggilnya guru. Orang di dalam penjara juga memanggilnya guru, sehingga dia merasa orang yang melakukan hal yang benar ternyata begitu leluasa, terbebaskan, dihormati orang. Inilah kehidupan, inilah dharma. Tubuh jelmaan dari dharma menyerap dharma melalui tindakan orang lain dan menerapkannya dalam tindakan, mengajarkan dan membimbing para makhluk. Inilah prinsip kebenaran, inilah dharma, sehingga asalkan bersungguh hati senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan, ini tidaklah sulit. Para Buddha dari 10 penjuru datang berkumpul juga sangat mudah, asalkan semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.